tauhid atau trinitas dengan narasumber dari pihak Muslim, Umi Dini dan Umi Rifa. Dari pihak Kristen diwakili oleh Bu Sofiatul dan Bu Uti Wamena. Untuk sesi pembukaan atau opening statement 5 menit, saya persilakan dari pihak tamu Uti Wamena atau Mbak Sofiatul, silakan 5 menit ke depan. Persilakan dari pihak tamu. Ya, siapa yang mulai duluan? Saya ya. Saya Mbak Sofi, saya 3 menit ya. Ya, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk rekan-rekan seiman ya. Lalu juga untuk teman-teman sesama teman Muslim ya, teman saya NKRI. Senang sekali malam ini saya berterima kasih karena Rifa dan Dini menerima tantangan. Sebetulnya saya menantang ya, saya mengajak Sofiatul untuk bergabung di tempat ini gitu. Terima kasih untuk tantangannya. Masalah yang besar yang akan kami angkat hari ini adalah bagaimana menjabarkan tentang Trinitas dan apa itu tauhid gitu loh. Dan saya pada kesempatan kali ini ingin mengatakan bahwa tauhid itu tidaklah sesuai dengan ajaran atau tidaklah sesuai dengan hakikat Tuhan ya, karena pada pertama kali Alkitab itu dibukukan atau pada pertama kali penciptaan manusia itu memang yang jelas ada itu memang adalah Tuhan yang Tritunggal. Sudah dikenal di dalam kitab Perjanjian Lama, Elohim itu memang adalah yang Tritunggal. Tidak dikenal sistem tauhid dan tidak dikenal sistem ya Tuhan yang seperti itu gitu loh. Nah, di dalam kekristenan sendiri yang seperti ini kan kami bilang oneness atau segala macam, dan kami mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan isi Alkitab gitu loh. Nah, itu hampir sama dengan sistem tauhid konsep ketauhidan gitu loh. Nah, pada malam hari ini saya ingin saya dengan Sofi ingin mengungkapkan ya apa itu Trinitas, dan kami ingin tahu apa itu tauhid, dan dari keterangan kedua ini dapatlah kita melihat apakah kita ini ada di jalur yang benar atau tidak. Ya, silakan Sofi. Ini 3 menit udah ya? Ya, masih ada Bu, silakan masih lama ya? lagi. Oh iya, ya. Udah itu aja. Kalau Sofi ada, udah nggak apa-apa. Ini kan, itu silakan. Silakan Sofi. Kenapa Pak? Ya, lanjutkan aja. Lanjut. Ya, sayangnya ini laptop saya nggak bisa nyambung ya, jadi unstable. Jadi saya nggak bisa menampilkan slide yang sudah kita persiapkan. Jadi kalau kita membahas mengenai terminologi, ya, istilah tauhid maupun trinitas, kedua-dua istilah ini sama-sama tidak ada di dalam Quran dan di dalam Alkitab, tetapi ini merupakan rangkuman ya dari doktrin yang diajarkan dari kedua kitab tersebut. Ya, jadi merupakan satu kesimpulan besar. Nah, nanti kalau kita lihat ya, apakah doktrin Trinitas yang selalu disalahpahami oleh umat Muslim itu seperti yang selalu dituduhkan kepada Kristen, ya, triteisme, ya, artinya menyembah 3 Allah atau 3 Tuhan. Nah, nanti kita lihat dari semua pembuktian-pembuktian, baik itu dari ayat-ayat Alkitab, ya, apakah Trinitas ini seperti yang dituduhkan oleh Quran, ya, oleh Allah, ya, di dalam Quran, maupun tuduhan-tuduhan yang selama ini diberikan dari umat Muslim kepada Kristen. Ya, jadi nanti kita lihat apa itu definisi daripada tauhid dan apa itu definisi daripada Trinitas. Ya, nanti kita lihat dengan semua pembuktiannya, apakah doktrin tauhid ini yang masuk akal atau doktrin Trinitas itu yang masuk akal. Tentu saja ini berdasarkan dari ayat-ayat di dalam Alkitab kita. Masih ada 1,5 menit, Putih, silakan kalau ya, menambahkan. Ya, melalui perdebatan atau dialog kali ini kami ingin menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan kepada kami yang mengatakan Trinitas itu Tuhan bohong-bohong, lalu yang betul itu adalah bertauhid. Ya, saya langsung saja ya mengatakan bahwa konsep Tuhan yang tauhid itu sebetulnya sama sekali tidak ada. Sejak awal peradaban manusia itu tidak ada. Karena pada mulanya alam itu diciptakan ya sudah dicatat di situ dalam kitab Kejadian, sudah dikenal 3 nama gitu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu setelah itu bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menaungi alam semesta, dan roh Allah. Nah, jadi ada roh Allah di situ ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu di situ dikatakan berfirmanlah Allah ya.
Nah, firman di sini adalah oknum. Karena apa? Karena ketika Allah berfirman, apa yang difirmankan itu jadi, ya kan? Berfirmanlah Allah, lalu jadilah matahari, lalu matahari itu jadi. Kenapa begitu? Karena firman itu Yohanes mengatakan bahwa firman itu hidup. Oleh sebab itu Rasul Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah dan firman itu awalnya adalah bersama-sama dengan Allah. Nah, inilah dia. Di dalam kitab Perjanjian Lama pun sudah dikenal Tuhan yang seperti itu. Jadi kalau kita mau urut-urut dari sejak permulaan penciptaan manusia, tidak ada itu sistem, tidak ada itu konsep yang mengenal kata tauhid. Ya, tauhid itu enggak ada sama sekali. Bahkan sejak sampai Yesus naik ke sorga, baru setelah itu ada Nabi Muhammad yang mengenalkan sistem atau konsep yang seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang waktunya dari pihak Muslim, silakan Mbak Widini atau Mbak Rita. 5 menit ke depan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Baik, saya akan menanggapi ini adalah opening statement dari saya mengenai tentang tauhid dan trinitas ya. Tadi saya mendengar Ibu Uti bahwa ketauhidan itu tidak ada sama sekali di dalam, baik itu di dalam ajaran Islam dan Kristen. Ya, justru saya ini di sini akan berbicara membuka pertama kali opening statement saya tentang trinitas ya. Bahwa di sini ternyata umat Kristen atau teman-teman Kristen tidak memahami historikal dari trinitas itu seperti apa. Bahwa trinitas itu adalah konsep dari Platonis ya, yang kemudian diadopsi oleh Tertullian. Nah, ini di dalam konsep ini nanti akan saya jabarkan mana ayat-ayatnya. Lalu kemudian Ibu Uti mengatakan bahwa konsep ketauhidan itu tidak ada sama sekali. Nah, sekarang saya ingin berbicara dulu mengenai ini teman-teman Kristen biasanya berbicara tentang konsep ketuhanan diambil daripada Perjanjian Lama. Artinya teman-teman harus meyakini dari kitab yang diambil atau diadopsi atau ayat-ayat yang diadopsi dari teman-teman sendiri. Di sana dari mula bahwa Nabi Musa pun sudah mengajarkan ketauhidan. Itu ada di Ulangan pasal 6 ayat 4 ya. Dengarlah hai orang Israel, ini bahkan hukum yang terutama ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, yang namanya Esa di sini sudah menunjukkan bahwa itu adalah ketauhidan. Kemudian Yesus pun di dalam Markus 12 ayat 29 sudah mengatakan, hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, seperti itu. Jadi sudah sangat jelas. Konsep ketauhidan itu diajarkan oleh para nabi daripada sebelum Nabi Muhammad. Jadi dari mulai nenek moyang kita para nabi itu sudah mengajarkan konsep ketuhanan. Justru yang kami yakini Tritunggal itu bukanlah konsep ketuhanan karena tidak alkitabiah sama sekali. Nanti akan saya jabarkan termasuk dengan pembuktian dari dalilnya. Bahwa alkitabiah ini karena tadi kita Umi sudah menjelaskan bahwa alkitabiah ini mohon maaf bahwa Trinitas ini tidak alkitabiah tetapi mereka menggunakan konsep filsafat kemanusiaan. Jadi Ibu Uti sudah sangat menurut Umi sudah sangat keliru ya jika mengatakan bahwa ketauhidan tidak ada diajarkan dalam Alkitab apapun atau oleh nabi siapapun. Justru di sini Ibu Uti mengatakan bahwa yang diajarkan dari mulai dulu itu adalah konsep trinitas. Nanti akan kita ulas di dalam diskusi kita. Baik, Unirifa, silakan dilanjutkan. Unirifa. Oke, kalau di dalam perspektif Islam, tauhid itu adalah sebuah konsep. Tauhid itu asal katanya, fiilnya berasal dari kata ahad. Kemudian tauhid itu konsepnya dan artinya adalah mengatakan bahwa hanya satu-satunya Tuhan, menjadikan satu itu hanya satu-satunya. Nah, ini termaktub di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah hanya Tuhan itu hanya satu. Nah, kemudian juga di dalam surat Toha ayat ke-14, Allah juga mengatakan bahwa aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Itu jelas konsepnya di dalam Islam secara tertulis. Jadi kami mengimani apapun memang secara tertulis dan alkitabiah. Kalau dicari kata tauhid, karena ini adalah konsep, makanya asal katanya berasal dari kata ahad, dan itu tertulis di dalam surah Al-Ikhlas. Allah itu hanya satu, tidak ada lagi Tuhan yang lain, la ilaha illallah. Jadi konsep tauhid itu diaplikasikan ke dalam konsep atau bahasanya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sebenarnya simpel di dalam Islam itu nggak ribet ya. Jadi tidak mengartikan tauhid itu dengan macam-macam, esa itu dengan macam-macam. Jadi simpel
sekali ketika Tuhan katakan aku hanya satu-satunya Tuhan, ya udah satu Tuhan. Jadi tidak ada istilahnya kalau Tuhan itu mengatakan dia menjelma atau apa, karena memang dia mengatakan mensifati dirinya bahwa tidak ada yang setara dengannya. Jika ada lagi pribadi lain di dunia ini, maka ada yang setara dengannya. Jadi kami memang terikat dengan isi Al-Quran, dan apa yang kami imani sesuai dengan yang tertulis. Dan kalau konsep Trinitas sendiri kan jelas sebenarnya kalau kita merujuk ke dalam kitab Perjanjian Lama, kitabnya orang Israel, dan memang orang Yahudi pun memiliki konsep berkeimanan bukan Tritunggal, tapi juga sama dengan seperti orang Islam, yaitu monoteisme. Jadi di dalam seperti yang Umi ini katakan kutip bahwa Tuhan hanya satu di dalam Yesaya 46 ayat 9 itu jelas sekali. Shema Israel, Elohenu, Adonai Elohenu Echad, itu jelas sekali gitu. Dan Yesus pun berkata bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Aku yang Kau utus. Jadi Engkau, jadi ini simpel sekali kalau kita pahami. Engkau satu-satunya Tuhan. Ya kalau ada yang lain berarti Engkau satu-satunya, berarti Engkau satu atau dua. Baik, terima kasih Mbak Dini. Ya Mbak Iva. Tolong di-reset 6 menit waktunya. Baik, langsung saya lemparkan lagi waktu ke pihak Kristen. Silakan ke depan. Sofiatul selalu yang nomor pertama ya. Sofiatul duluan, saya belakangan. Ya, silakan. Aja, Bu. Silakan, Bu. 3 menit. Oh, saya duluan ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Dini, dan untuk Rifa ya. Belum apa-apa udah masuk ke dalam kitab kami ya, di dalam Musa ya, di dalam kitab ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu diambil lagi di dalam Markus 12 ayat 29, itu sama bunyinya ya. Lalu Ibu Dini mengatakan bahwa konsep Trinitas itu berdasarkan historical tertulian, tetapi jelas saya sudah mengatakan tadi, sejak awal penciptaan manusia ya, sejak awal manusia itu diciptakan, sejak awal bumi ini sudah ada 3 nama yang ditulis oleh Musa, dan Musa lah yang memberikan konsep Trinitas itu, karena yang dimaksud Musa oleh Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, adalah Allah, adalah Elohim, adalah Roh Allah, dan adalah Firman. Ini dicatat langsung oleh Musa gitu loh. Jadi yang kami maksudkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, adalah Allah yang Elohim. Elohim itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan unification. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah satu tunggal yang numeri. Elohim itu sendiri adalah lebih dari satu ya, ilah atau sesembahan yang lebih dari satu, tetapi dia merujuk kepada satu nama, dan nama itu adalah penguasa langit bumi, dan dia disebut adalah Tuhan, ditulis di dalam Alkitab, yaitu Tuhan. Jelas itu sudah merujuk kepada Trinitas. Tidak ada gambaran, tidak ada pengajaran, tidak ada konsep yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu plak seperti yang kalian imani sekarang ini gitu loh ya. Lalu kata Ibu Dini, itu adalah historical tertulian. Maaf, historical tertulian atau filsafat Plato atau siapapun juga itu lahir setelah peradaban dunia itu ada ya. Jadi nggak bisa digadang-gadangkan, kecuali kalau ada filsafat seperti itu baru lahirlah Tritunggal, baru kamu bisa mengatakan itu adalah rekayasa. Tetapi maaf, sejak pertama kali dunia diciptakan sudah disebut bahwa Allah itu Allah yang Tritunggal. Elohim, YHWH itu adalah artinya TUHAN, ditulis dalam huruf kami, huruf besar, artinya Tuhan ya. Lalu di dalam itu ya, kita bisa tahu ya, ini tulisan dari Musa ya. Musa lah yang mencatat kitab Kejadian itu. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya kan? Dia mengatakan dirinya kita antara sesama itu ya. Elohim mengatakan baiklah kita ya. Ini sudah konsep yang ditulis oleh Nabi Musa. Lalu di dalam Kejadian 3 ayat 22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, ya kan? Tahu tentang hal yang baik dan yang jahat, gitu kan? Lalu Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, ya. Jadi jelas ya, Elohim sendiri artinya plural, ya, unification, satu yang unification. Lalu Elohim juga menyebut dirinya kita ya, antara mereka dengan kita. Ya, silakan Sofi. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya, definisi linguistik dari tauhid itu bukan dari kata ahad ya, tapi dari kata wahada yang artinya to unified ya, atau menyatukan atau membuat jadi satu.
ya, atau mengeratkan, mengkombinasikan, combine, memperkukuh atau consolidate. Contohnya kalau kita menyatakan kesatuan negara-negara Arab, itu disebut tauhid al-dual al-arabiyah. Ya, kata satu numerik tunggal dalam bahasa Arab adalah wahid, bukan tauhid. Lalu apa yang disatukan oleh Muhammad? Nanti kita lihat. Ya, Trinity itu adalah dari kata triunity, ya, dari akar kata triad. Jadi definisi linguistik dari Trinity adalah ketiganya yang esa. Jadi konsep ketuhanan di dalam Kristen adalah triune God. Dari mana kita bisa tahu ini? Kita lihat dari Kejadian 1 ayat 1. Ya, dari ayat pertama saja kita sudah melihat Musa menggunakan terminologi Elohim. Elohim itu adalah jamak, ya, plural dari kata El. Kemudian terba, kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja tunggal, single, bara, ya, bukan baru. Sehingga dari sini saja kita sudah melihat, ya, ada kesalahan tata bahasa atau gramatikal di dalam bahasa Ibrani. Ya, karena subjek yang jamak diikuti bentuk kata kerja tunggal. Apa artinya ini? Ya, artinya bahwa Tuhan itu kompleks di dalam keesaannya. Lalu apa yang dimaksud dengan Trinitas? Ya, Trinitas itu bukan 3 Tuhan seperti yang dituduhkan Quran atau Islam, ya. Tetapi kita percaya bahwa Sang Firman Yahweh itu ada di dalam diri Bapa. Jadi dia selalu ada di dalam diri Bapa. Jadi Tuhan dan Firman-Nya dan Rohnya itu adalah satu. Itu yang dimaksud dengan konsep Trinitas. Kita lihat ini dari Mazmur 33 ayat 6. Ya, oleh Firman Yahweh langit telah dijadikan dan oleh nafas atau ruah dari mulutnya segala tentaranya, perantaraan Firman dan Rohnya. Ya, dan ini ketiganya peran Firman dan Rohnya. Ya, dan ini ketiganya adalah satu di dalam diri Allah yang esa. Jadi di situ kita melihat bahwa konsep Trinitas itu adalah una substantia tres personae discretion non separati. Jadi Allah itu esa di dalam hakikatnya dan 3 di dalam personanya atau pribadinya. Artinya ada 3 kesadaran diri, dia mempunyai kehendak dan mempunyai intelektualitas. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan Trinitas di dalam kekristenan. Allah mempunyai Firman dan Rohnya yang kekal berada di dalam dia. Dan itu kita melihat konsep dari mulai Kejadian ayat 1 sampai Wahyu. Kemudian kalau kita bicara mengenai keesaan Tuhan, ya, Tuhan itu Firman dan Roh itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dia dipisahkan, dia kehilangan hakikatnya sebagai Elohim. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep Trinitas di dalam Kristen. Ya, tetapi Firman, Roh, ya, dan eksisten bisa dibedakan. Ya, nanti kita lihat waktunya nggak cukup ini. Sayang sekali komputer saya nggak bisa nyambung ini. Baik, terima kasih Bu Sofia. Waktu sekarang saya lemparkan baku ini. Waktu saya lemparkan ke pihak Muslim, monggo. Ini pertanyaan atau gimana? Masih di penjabaran? Ya, penjabaran pertanyaan dicampur aduk juga nggak apa-apa. Pemilih juga atau gimana? Boleh saya dulu ya. Saya sudah tidak asing lagi ya kalau misalkan mendengar Ibu Uti ya yang mengkaitkan kejadian atau Beresit 1 itu ayat 1 sampai dengan 3 biasanya ya. Kitab Kejadian itu selalu dikaitkan dengan Tritunggal, di mana di sana ada 3 yang disebut, yaitu Elohim, yang kedua adalah Roh, dan yang ke satu adalah Elohim, yang kedua adalah Roh, dan yang ketiga adalah Dafar atau Firman ya. Nah, di sini Bu Uti sendiri belum paham sepertinya ya, karena kalau misalkan Ibu Uti mengambil dari rujukan daripada kitab Kejadian, seharusnya Ibu Uti tidak menafsirkan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran atau dalam doktrin dari kekristenan. Seharusnya mengikuti apa yang tertulis di sana. Di sini saya akan mengutip ya dari Kabad. Ya, Kabad ini adalah situs dari Bani Israel sendiri, dari Yahudi sendiri. Di sini dikatakan bahwa Abraham memulai orang-orang mengerti bahwa ada satu Tuhan asli yang merupakan inti dari keberadaan. Inilah yang kami rujuk dengan 4 huruf tetragramaton. Nama di Kabalah adalah Yevahah. Nama itu hanya dapat ditulis dalam bentuk tunggal ya Bu. Ya, jadi bukan jamak. Nama itu ditulis dalam bentuk tunggal. Ini menurut dari Judais. Faktanya ini pada dasarnya adalah konjugasi dari kata kerja menjadi. Mereka mengetahui konsep apa ya ini, tetapi mereka mengertinya sebagai ide yang terlalu luhur, tampak tidak dapat diakses dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Sebaliknya mereka terhubung dengan banyak kekuatan alam. Mereka menyebutnya Elohim, yang artinya kekuatan yang perkasa. Nah, di sini siapa yang dikatakan Elohim itu jadi sudah jelas ya, dia bukan jamak tetapi tunggal. Itu menurut dari pandangan Judais sendiri. Kemudian yang kedua, di sini Abraham datang dan kata kalian salah paham. Havaya adalah Elohim, semuanya satu. Dia adalah inti dari keberadaan dan dia adalah semua kekuatan alam dalam satu paket besar. Itulah
itulah sebabnya seperti yang ditunjukkan komentator Alkitab Haturim ya, huruf Ibrani dalam nama Elohim memiliki nilai numerik, Bu. Yang sama dengan Ateva yang berarti tata alam. Jadi Elohim itu adalah tidak seperti yang Ibu dikatakan bahwa di sana adalah jamak, tetapi menurut pandangan Judais itu adalah tunggal ya. Kemudian ada roh lagi di sana, sangat hasim ya. Dan semangat hasim inilah yang disebut sebagai semangat Masiah, Bu. Jadi Ibu salah kalau misalkan mengatakan sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi. Kemudian yang ketiga adalah firman atau dafar hasim atau dafar Elohim atau firman Tuhan, bukanlah ciptaan, Bu. Itu adalah pernyataan energinya. Itulah mengapa dia Hasim menciptakan sesuatu dengan perkataannya. Jadi dafar Hasim bukanlah ciptaan, tapi itu adalah pernyataan energinya. Nah, begitu, Bu. Jadi baik Elohim, roh Elohim atau firman atau dafar Elohim itu bukan tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu-satunya Hasim yang ekad ya. Berbeda dengan konsep Tritunggal, yaitu resonai una substansia. Ini sangat jelas tiga pribadi yang berbeda ya, Bu ya. Padahal di dalam pandangan Judais sendiri itu adalah sudah sangat salah. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Jika Yesus adalah Bapa, kenapa Yesus berkata kepada Bapa, berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku? Jelas Yesus bukanlah Bapa, Bu. Sebab Yesus adalah ciptaan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Baik, Bu Ni, silakan dilanjutkan. Oke. Saya mempelajari beberapa ini dari Ibu Rita Wahyu ya, pemahaman beliau ketika mengatakan baiklah kita menciptakan. Beliau mengartikan itu bukan bermakna Tuhan itu banyak, melainkan beliau mengatakan bahwa itu adalah sidang ilahi di mana Tuhan mengajak malaikat untuk berbicara. Marilah kita. Artinya ketika ada orang yang berbicara, ayo kita, berarti bukan dia banyak gitu. Itu pemahaman dari Ibu Rita Wahyu, silakan dilihat sendiri di konten beliau ya. Dan beliau mengatakan itu adalah sidang ilahi. Dan dalam kaidah berbahasa Ibrani dan berbahasa Arab, saya mengetahui bahwa ada jamak pengagungan di sana. Ketika disebutkan kata seperti bahasa Arab nahnu, itu bukan hanya bisa untuk banyak secara pribadi, tetapi itu bentuk jamak secara pengagungan, karena memang Tuhan itu dengan segala kekuasaannya. Begitu juga di dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian sama seperti bahasa Arab ketika dikatakan antum diucapkan kepada hanya satu orang, itu bukan berarti mereka banyak, tetapi itu pengagungan pada siapa yang dipanggil. Maka begitu juga harusnya di dalam bahasa Ibrani, karena mereka bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Sofi adalah, tolong dijelaskan menurut pemahaman Ibu Sofi, apa perbedaan kata ehad dengan yahid. Nanti mungkin saya bisa tanggapi, itu dulu pertanyaan saya. Dan oh iya, satu lagi pernyataan saya, ketika Tuhan itu menyatakan dirinya bahwa aku hanya satu-satunya, kenapa ada lagi Tuhan yang lain? Dan kalau memang dia memang berkehendak seperti Bu Sofi bilang, ya saya percaya Tuhan itu berkehendak, lalu dia kenapa hanya terikat kepada 3 saja? Kalau memang dia berfirman, maka firman itu bisa kapanpun berjelma lagi. Karena ketika Yesus menjadi firman, kan firmannya tidak hilang, dia masih berkata. Ketika Yohanes Pembaptis Yesus ada 3 pribadi di tempat yang berbeda dan berinteraksi di waktu yang sama. Kenapa hanya terikat kepada 3? Kenapa tidak bisa menjadi 5, 10, 100, 1000? Kenapa hanya disebutkan dengan Trinitas? Bukankah dia bisa menjelma menjadi banyak? Ya kan? Itu secara logis. Dan tolong jelaskan makna yahid dan ehad, bedanya apa? Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rita yang telah memberikan penjabaran dan juga sekaligus pertanyaan. Monggo waktu dan tempat dari pihak Kristen, silakan. Ya, Sofi silakan. Iya, jadi saya tadi mengatakan ya, pertama kepada Dini dulu. Tadi Dini mengatakan mengutip Yesus adalah Bapa. Kita bukan oneness, ya. Jadi kita bukan orang oneness, kita orang Trinitas. Jadi pemahamanmu tadi pertanyaannya itu salah alamat, ya. Tadi saya jawab dulu, ya, bahwa di dalam konsep Trinitas itu bukan menyatakan keberapaan jumlah Allah. Ya, jadi Trinitas itu bukan menyatakan keberapaan jumlah Allah. Orang Kristen dan Yahudi tidak pernah bingung dengan jumlahnya Allah ada berapa. Trinitas itu menjelaskan atau menjabarkan kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Ya, dihitung, ditimbang ataupun diukur. Ya, tadi kamu sudah benar, Diva, ketika kamu
menyatakan Allah itu bisa menjadi banyak, betul. Yahudi menyatakan bahwa Allah itu ensof, artinya tidak terhingga. Ya, rohnya aja ada 7 di dalam Alkitab kita. Ya, di Yesaya 11 ayat 2, dan di kitab Wahyu, roh Allah itu 7. Dan ketika Allah menyatakan itu, dia bukan menyatakan jumlahnya, tapi dia mereveal himself, dia unraveling himself, ya, dia menyatakan siapa dirinya, bagaimana dia itu digambarkan dengan bahasa kita, karena dia adalah makhluk dengan dimensi tertinggi, yaitu makhluk dengan dimensi 10. Jadi makhluk dengan dimensi tertinggi, ini dia mempunyai kemampuan bisa menjadi apapun dan berapapun. Makanya kita menyebut dia maha kuasa. Ya, jadi dia tidak terbatas. Nah, itu tadi aku menanggapi kata ehad. Ya, tadi kalau mengutip Shema Israel, ulangan 6 ayat 4, itu jelas berbeda sekali dengan syahadatnya orang Islam. Ya, makanya tadi kalau dikutip katakan Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, atau Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Artinya Kristen dan Yahudi itu mengakui bahwa Allah kita itu adalah Tuhan atau Yod-Heh-Vav-Veh, ya, tetragrammaton yang tadi dikatakan. Tetapi syahadatnya orang Muslim tidaklah demikian. Syahadatnya orang Muslim, Allah itu Tuhan kita, la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadatnya Yahudi dan Kristen terbalik, tidak ada Allah selain Tuhan. Ya, jadi jelas di sini dengan syahadat yang berbeda, kita menyatakan Tuhan yang disembah Muslim dan Kristen tidaklah sama. Ya. Tadi kita menjawab apa itu ehad, ya. Tadi saya sudah menjawab tauhid itu artinya to unified, menyatukan. Muhammad menyatukan ilah-ilah yang ada di Ka'bah, ya, 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Sekarang kita lihat apa itu ehad. Ehad adalah transliterasi dari kata Esa adalah transliterasi dari kata ehad. Ya, ini dalam bahasa Ibrani digunakan sekitar 600 kali. Ya, ini untuk menyatakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sayang saya nggak bisa share screen ini, laptopnya nggak bisa nyambung. Ya, kemudian satu atau salah satu dari. Ya, kemudian the first, ya, seperti kata ahad. Ya, kemudian ada kesamaan, kemudian ada singular kesatuan, ya, dan ada keunikan. Itu adalah kata ekad. Nah, kata ekad yang merujuk kepada Allah Israel itu selalu dimaknai dengan singular. Jadi orang Israel itu tahu ketika mereka mengatakan Elohim, ya, mereka mengatakan Elohim itu artinya satu-satunya. Jadi pada waktu Musa dan para nabi menulis kitab Tanakh, ya, atau kitab Perjanjian Lama, mereka itu berperang dengan teologi bangsa-bangsa Kanaan yang pada waktu itu menyatakan ada banyak Elohim lainnya. Tetapi Musa dan para nabi mau menulis, no, he is the only one, he is the only creator, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yep. Itu yang mau dia tulis. Ya. Dan Allah yang Elohim, berarti dia jamak, karena tadi saya sudah mengatakan, Kejadian 1 ayat 1, Elohim ini diikuti kata kerja singular. Artinya ini diikuti kata kerja singular. Artinya di dalam benaknya Musa, dia menyampaikan sesuatu ide, karena ini adalah kalimat irregular, ya, kalimat yang tidak biasa, atau menyalahi tata bahasa Ibrani. Ya. Artinya Musa mau menulis bahwa Allah kita, ya, di dalam jamak keagungannya, di dalam potensinya yang tidak terhingga tadi, dia hanya satu Tuhan dan satu-satunya. Ya, silakan Bu Uti. Nanti saya tambahin lagi. Terima kasih ya. Saya hanya tinggal 2 menit. Kalian diam dulu kalian. Ya. Rita Wahyu, ya, kata siapa? Kata Rifa tadi mengatakan bahwa ketika Elohim mengatakan marilah kita, itu adalah sidang ilahi, tetapi jelas ya Rita Wahyu itu memegang konsep oneness. Jadi dia tidak mengakui bahwa marilah kita itu adalah merupakan bentuk yang plural gitu loh. Dia mengatakan itu hanyalah sidang ilahi. Tetapi yang perlu diketahui oleh Rifa bahwa sidang ilahi, Elohim itu tidak punya penolong, Elohim itu tidak bekerja, tidak memutuskan dengan malaikat-malaikat. Ketika dia memutuskan satu perkara, dia memutuskan antara dirinya sendiri yang mengatakan marilah kita. Jadi itu tidak termasuk kepada malaikat-malaikat, tetapi itu bicara antara dirinya sendiri gitu loh. Lalu di situ juga tadi Rifa mengatakan di dalam Yesaya 43 tidak ada yang seperti dia, ya kan? Siapa yang mengajarkan konsep tauhid? Karena di tempat kami juga mengatakan Elohim mengatakan tidak ada yang seperti dia. Tetapi maaf, ketika kamu harus membaca semua ayatnya di dalam Yesaya 43 itu jelas mengatakan tidak ada seperti dia yang penebus dan juru selamat. Akulah yang menyelamatkan, akulah yang memberitahukan, dan dia mengatakan bahwa aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Sudah jelas ketika dikatakan bahwa tidak ada yang seperti dia adalah seperti yang penebus dan juru selamat, dan dia akan memberikan manusia sebagai ganti nyawa kami, sebagai penebus kami gitu loh. Lalu apalagi yang saya tangkap tadi, saya mau tanya gitu loh, cukup sudah bicara tentang Trinitas. Sekarang saya mau tanya ya, apakah ada di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang bahwa
Tuhan itu satu gitu loh. Ketika yang dipakai itu kata ehad, karena ehad itu merujuk kepada ketika dipakai kata ahad, karena ahad itu merujuk kepada ehad. Lalu apa? Di mana ayatnya mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya, tidak ada penolong dan tidak ada di dalam Yesaya 43. Minta tolong. Ya. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis, kita reset. Silakan dari pihak Muslim. Baik, saya akan menanggapi ya. Saya akan menanggapi, kembali saya tanggapi Ibu Uti tadi sudah sangat jelas ya. Ibu Uti mengatakan bahwa konsep dari Trinitas itu adalah tadi tentang Elohim itu adalah jamak ya. Tetapi saya kembali karena mengingatkan kembali bahwa konsep yang kalian adopsi adalah konsep daripada Judais ya. Artinya kalian harus mengikuti apa yang dikatakan oleh kitabnya Judais, bukan memberikan asumsi-asumsi liar sesuai dengan pemikiran dan kepentingan atau keinginan kalian sendiri. Tadi sudah dikatakan ini dari Elohim, Roh, dan Dafar itu adalah kalau menurut versi Judais itu adalah tiga pribadi, bukan tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu pribadi yaitu Hasim yang Echad ya, berbeda dengan konsep Tritunggal. Tres persona una substansia ini sangat jelas, itu adalah pribadi yang berbeda, betul nggak? Nah itu ya, jadi kata Elohim pada ayat 1 di Beresit 1 pasal 1 itu sudah seharusnya tertuju pada Hasem. Perhatikan bentuk tunggal dari kata bara ya. Perhatikan kata tunggal dari kata bara, bentuk jamak adalah barao dan bukan bara ya. Jadi itu sebabnya di sana tertulis Beresit bara, bukan Beresit barao. Jadi sudah jelas. Ini sudah sangat jauh ya perbedaan antara apa yang dituliskan atau dimaksudkan di dalam konsep Judais ternyata bukan disalahkan, diplesetkan oleh kalian umat Kristen menjadi sesuatu yang berbeda dari yang tadinya tunggal. Kenapa dijadikan jamak? Karena sudah sangat jelas di dalam konsep Tritunggal itu adalah tres persona una substansia. Itu adalah pribadi yang berbeda. Sementara apa yang diajarkan oleh Judais atau apa yang diajarkan di dalam kitab Tanakh itu adalah konsep yang tunggal. Baik Elohim, Roh Elohim, dan Dafar itu bukanlah pribadi yang berbeda, tapi satu, yaitu Hasem yang Echad. Kemudian tadi dari Sofiatul mengatakan tidak dapat sudah membuktikan, tidak dapat membedakan artinya wahid dengan ketauhidan, bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah, kalau wahid adalah satu dalam bentuk bilangan. Jadi tidak bisa mengatakan kalau ketauhidan itu disamakan dengan satu bilangan wahid ya. Di sini Mbak Sofiatul seharusnya belajar dulu apa sih arti dari ketauhidan. Ketauhidan itu adalah mengesahkan Allah sesuai dengan tauhidnya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad atau sebelum Rasulullah, atau apa yang diajarkan oleh nabi-nabi, nenek moyang nabi dari mulai Abraham semua menyembah satu Tuhan, Tuhannya Tuhannya Musa, Ishak, dan Yakub ya. Begitupun dengan umat Muslim menyembah Tuhan yang sama dengan Bani Israel, itu ada di Al-Baqarah 133. Silakan Mbak Rifa dilanjut. Baik, terima kasih. Tadi saya bertanya kepada Ibu Sofiatul kalau bisa dijabarkan apa yahid, apa ehad menurut perspektif Ibu Sofiatul. Tapi tadi kan cuma ehad, saya minta penjelasan yahid. Dan saya tidak mengerti bagaimana cara orang Kristen memahami kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Maleakhi 6:12 jelas Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak berubah. Ini sangat jelas kalau seandainya Yesus adalah firman yang menjelma dan ternyata itu adalah Tuhan, artinya ada perubahan. Tuhan yang tadinya roh kemudian berubah menjadi manusia, sementara Tuhan itu menyatakan dirinya sebelum Yesus ada, sebelum perjanjian baru ada, berubah. Tapi ternyata ada perubahan dari bentuk roh ke bentuk manusia. Dan akhirnya ini membantah pernyataan Tuhan itu sendiri. Kan mustahil Tuhan ini pelin-pelan dalam berucap. Di dalam kitab Mazmur dia katakan bahwa dia tidak akan menarik apa yang dia firmankan. Nah, kemudian dan menariknya lagi adalah kalau kita ingin bertanya siapa itu Tuhan, harusnya kita mendengarkan apa yang disampaikan dirinya tentang dirinya. Di dalam Yesaya kan jelas dia katakan 4:6-9, tidak ada lagi Tuhan selain aku. Kemudian dikatakan tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah apa, karena dia pun berkata, wahai Yakub, engkau yang kubentuk di dalam rahim ibumu. Artinya Yesus secara tidak langsung jelas dibentuk karena memang melalui proses pembentukan. Apakah lagi-lagi di sini Tuhan Bani Israel mengingkari perkataan dia? Begitu cara saya memahami ketika membaca kitab Ibu Uti. Dan saya sudah katakan bahwa bahasa
bahasa Ibrani dan bahasa Arab mengenal yang namanya jamak pengagungan. Ketika itu untuk Tuhan satu-satunya, maka dia diagungkan dengan perkataan ada Elohim lah, ada Nahnu lah, karena memang dia dengan segala kekuasaannya. Dan tadi pertanyaan saya tidak dijawab sama Tante Uti dan Ibu Sofia tuh, ketika Tuhan itu mampu berubah menjadi 7, 10, bahkan ribuan, kenapa kalian hanya mengatakan dia Trinitas? Kenapa kalian tidak memiliki konsep bahwa dia bisa berubah menjadi ribuan tas, jutaan tas gitu? Kenapa harus terikat dengan Trinitas ini gitu? Dan satu lagi, bahwa Tuhan itu memiliki ketika satu waktu dia menunjukkan pribadi yang berbeda, di saat bersamaan dia berinteraksi. Ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus itu jelas sekali dia secara pribadi, Bu Sofi. Saya membantah kata Bu Sofi yang mengatakan bukan pribadinya, bukan bentuknya, tapi ini jelas sekali ketika Yesus dibaptis itu ada terdengar suara dari langit, ada seperti yang burung merpati, kemudian Yesus sendiri dibaptis dan itu berkata itu yang di atas itu. Nah, artinya ada permisahan, ada yang berpisah antara dengan Yesus. Dan juga sebagai seorang hamba menghambakan dirinya. Sebentar saya carikan ayatnya, bisa share screen enggak, Bang Zulfikar? Bisa. Sebentar ya, saya ini dulu share screen, biar tolong di post dulu. Bentar, biar tidak ini ya. Oke, nggak usah share screen aja lah, saya sebutkan aja ya. Oke, kita baca aja di dalam Kisah Para Rasul 4:30, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Kisah para Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Bagaimana Tuhan menghambakan dirinya lagi? Terima kasih kembali. Tolong ya, yang di chat Zoom, tolong jangan memakai bahasa-bahasa yang provokatif. Kita sudah diskusi, sudah damai, jadi jangan dipancing-pancing di chat. Udahlah, kita sudahilah masalah hujat-menghujat itu. Kalau mau berdiskusi silakan ya, yang di chat ini. Kalau masih belum puas, silakan bergeser ke room yang lain. Room H2H juga ada, room diskusi juga ada. Tolong ya, sekali lagi tolong. Kalau masih ada yang ketik-ketikannya itu provokatif, akan saya kick dari sini. Saya harap yang di chat jangan saling menghujat. Saya minta itu, baik dari Kristen maupun Muslim, siapapun itu ya. Ayo kita kondisikan. Kita sebagai tuan rumah, kita sajikan dengan adab. Oke, silakan dari pihak Kristen untuk mengcounter atau menjawab 6 menit ke depan. Silakan, monggo. Ya, saya duluan ya. Ya, dulu. Ya, Ibu Dini lagi-lagi kebiasaan buruk dari Ibu Dini adalah Ibu Dini tidak bisa menghadirkan dalil yang berdasarkan dari Alkitab. Lagi-lagi dan lagi-lagi Ibu Dini selalu menghadirkan dalil-dalil yang bukan Alkitab. Padahal kita sedang bicara tentang esensi Alkitab. Alkitab tidak mencatat seperti apa yang Ibu Dini katakan, dan orang Yahudi itu dia bukanlah dalil kebenaran. Jadi saya tidak pakai apapun yang Ibu pakai melalui dalil-dalil yang di luar Alkitab, karena itu adalah tafsiran dari orang Yahudi. Sedangkan kita bicara tentang Alkitab ya. Jadi itu nggak kepake, Bu. Apapun kata Ibu itu bukan Alkitab, dan kita tidak bicara tentang dalil-dalil yang lain, pendapat orang lain, pendapat orang Yahudi. Tentu saja orang Yahudi menolak Yesus, tentu saja orang Yahudi menolak konsep Tritunggal, tetapi maaf, Alkitab jelas mengatakan ya, orang-orang yang menolak Yesus itu, Alkitab jelas mengatakan bahwa mereka mengenal apa itu yang namanya anak Allah, mereka mengenal apa itu Mesias, dan mereka tahu bahwa Mesias itu akan datang, dan sampai saat ini mereka masih menunggu-nunggu. Itu yang tercatat di dalam kitab mereka, dan kitab mereka itu inilah yang kami pakai gitu loh, Bu. Jadi kalau Ibu masih pakai itu, maaf, saya tidak terima, karena itu hanyalah kebohongan, kekosongan yang nggak laku, seperti singa yang menggigit dengan gigi ompong gitu loh. Jangan dipakai itu, Bu. Nggak usah dipakai yang itu, Bu. Lalu saya mengatakan bahwa Bu Rifa mengatakan bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Itu artinya inisiatif manusianya sendiri yang mengesahkan, yang membuat Tuhan itu menjadi satu. Karena di dalam kitab Rifa sendiri mengatakan bahwa kuluwalahu ahad gitu kan. Itu berasal dari kata ehad. Ehad yang jelas-jelas ditulis oleh Nabi Musa, yang mengandung unsur Allah, lalu roh Allah dan firman.
Jadi rancu sekali buat kalian ketika kalian menggadang-gadangkan kata tauhid, sedangkan kata tauhid itu sendiri artinya dengan jelas-jelas Rifa mengatakan mengesahkan. Jadi itu inisiatif kalian sendiri yang mengesahkan. Belum tentu Tuhan kalian itu satu, belum tentu. Tidak ada kejelasan bahwa dia mengatakan dia satu, tidak ada kejelasan bahwa dia itu adalah Allah yang semesta yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada kejelasan bahwa dia itu adalah Elohim. Karena kalian sendiri yang mengesahkan dia gitu loh. Karena kejelasannya adalah Allah Subhanahu wa taala itu baru muncul tahun 1400 ketika ada seorang yang mengatakan bahwa dia mendapat ilham pada saat memang telak-telak bahwa memang sedang bersemedi di dalam goa gitu loh. Allah Sebentar, itu sebentar, Bu, ini yang di lab comment ini, yang di Zoom ini, tolong ya, tolong jangan memakai bahasa yang provokatif. Ya. Jangan, kita sudah kondusif loh ini ya, kondusif sekali dalam diskusi ini. Tolong jangan dipancing-pancing di live comment, di Zoom ini, di Zoom chat ini, jangan sampai. Maaf Pak Zul, lebih baik di disable saja chatnya. Iya. Enggak. Ini saya cuma ngajarin teman-teman aja ini. Cuma ngajarin biar kondusif. Kita sudah sebagai tuan rumah tunjukkan kalau kita itu baik loh ya. Maksud saya gini Pak Zul, kita kan di sini menyaksikan debat. Nah, bentar. Saya nggak peduli kamu Islam itu ya, Lembu Suwana itu, atau si Dedi itu. Nggak usah mancing-mancing. Saya nggak suka model begitu. Kita sudah kondusif loh ini. Kondusif dalam live ini kondusif. Jangan sampai dipancing-pancing. Silakan Bu Putih. Ya, itu tadi tinggal semenit lagi ya. Lalu tauhid itu saya minta bagaimana ada konsep Tuhan yang satu ya. Ketika Tuhannya sendiri menyebut dirinya kami, dan ketika tidak ada. Kalau kamu mengatakan Tuhan kamu itu satu, betul-betul satu, lalu apa karyanya gitu? Karena dia harus datang. Ya, tidak seperti di dalam kitab kami bahwa Tuhan kami tadi di dalam Yesaya 43 dia menyelamatkan, dia menebus, dan dia sendirilah yang memberitakan. Itulah yang dimaksudkan, tidak ada yang lain seperti dia. Ya, ketika dia menyelamatkan, ketika dia menebus, ketika dia memberitakan, itu dia di dalam Yesaya 53. Caranya gimana? Dengan cara menjadi korban penebus salah. Dia bagaikan anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan ini ada di dalam kitab Perjanjian Lama, dan ini dibaca oleh orang Yahudi, dan inilah pemahaman orang Yahudi, dan inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Jadi Ibu Dini tidak bisa mengatakan mengambil artikel-artikel dari luar pernyataan orang Yahudi yang menolak kitabnya sendiri ya. Jadi saya nggak akan terima Ibu pakai artikel karena itu bukan bicara tentang eksistensi Alkitab gitu. Silakan Ibu Ibu ya, Syafri, jadi di seluruh Quran ya kata ahad itu tidak pernah diterjemahkan sebagai esa ya, hanya di surat Al-Ikhlas ayat 1 diterjemahkan sebagai esa. Ahad itu selalu berarti one of atau satu dari. Nah, apa yang diesakan oleh Muhammad di sini? Kalau kita baca di Asad ya surah 38 ayat 45, apakah dia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Yep. Ya. Jadi Muhammad itu ingin menyatukan ya, dia menyangkal berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu, dan dia mengaknowledge satu saja, yaitu Dewa Hubal yang tertinggi. Nah, Dewa Hubal ini atau Dusara inilah yang disebut dengan gelarnya Al-Ilah. Nah, inilah yang dikatakan ahad ya, yang dikatakan menyatukan atau konsep tauhidnya ya, mengesahkan Tuhan. Tetapi kata ahad di dalam seluruh Al-Qur'an tidak pernah dipakai untuk kata esa. Kalau kita di surat Al-Ikhlas ayat 4 saja, ahad itu selalu diterjemahkan sebagai satu dari. Tadi kalau dikatakan kata yakin, saya rasa Anda pertanyaannya sudah tahu jawabannya. Yakin itu selalu menunjukkan satu ya, dalam arti tunggal secara numerik. Ya, jadi kata echad itu menunjukkan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang kalau tadi dikatakan bahwa firman dan roh, ya itu bukanlah Allah yang berbeda. Ya, saya setuju. Ya, firman dan roh itu adalah satu. Jadi konsep kekristenan itu tidak pernah menyatakan adanya tiga Allah atau tiga Tuhan. Tadi sudah kita jawab. Ya, Trinitas bukan keberapaan jumlah Allah. Ya, tetapi bagaimana ya kebagaimanaan Allah yang esa itu berinteraksi dengan ciptaannya, itu yang dijabarkan di dalam konsep Trinitas ya. Kemudian apa tadi ya, kalau kita baca Yahudi ya, dikatakan tadi tidak pernah mengaknowledge selain monoteisme. Di dalam konsep keyahudian itu mereka mengenal yang namanya Allah yang kelihatan dan Allah yang tidak kelihatan ya. Yang tidak kelihatan itu adalah Bapa yang ada di surga, dan yang kelihatan itu adalah Dafar Yahweh atau Memra ya, jadi yang menampakkan diri kepada Adam ya di taman di Eden
ya. Kemudian yang menampakkan diri kepada Abraham dan kepada para nabi yang bergumul dengan Yakub itu disebut Sang Firman. Ya, Sang Firman ini adalah hidup dan dia mempunyai kehidupannya sendiri. Ya, jadi konsep ini ada di dalam Perjanjian Lama. My time is not enough. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Share ke pihak Muslim. Silakan, Mbak Dini sama Mbak Rifa. Baik, terima kasih. Saya kembali akan menanggapi. Kalau saya duluan boleh nggak Umi? Biar nggak lupa. Menanggapi siapa? Mbak Rifa. Dari menanggapi Bu Sofiatul. Bu Sofiatul. Terima kasih konfirmasinya ya. Iya. Saya mau memberikan yakin itu tunggal berarti. Iya. Saya ini baru minta share screen biar jelas nanti tidak Bang Zulfikar mohon dari share dulu ini. Ini saya ambil literasi dari Jewis apa ya? Literasi dari Jewis apa ya? Mbak Rifa, Mbak Rifa cek koneksi. Oke, namanya mau share. Cek koneksi. Screen. Sebenarnya kalau Mbak Rifa share screen nanti malah hancur suaranya. Dibacakan. Bang Holil nanti tolong dibaca ya. Mbak Rifa bicara aja sudah suaranya putus-putus apalagi share screen. Sementara dihandle dulu sama Mbak Dini ya, Mbak Rifa. Halo, tes. Halo. Iya, Mbak Dini dulu aja, Mbak Dini dulu aja. Oke. Aku dulu aja ya. Halo. Mbak Rifa, tahan dulu. Koneksinya nggak memungkinkan, Mbak Rifa. Mbak Dini, tolong dihandle dulu. Silakan. Baik, saya akan menanggapi Ibu Tiwati Menas. Saya ini akan mengingatkan flashback Ibu Tiwati Menas. Kita pertama kali berdebat di Geraha Mu'alaf, kita membahas tentang masalah Tritunggal dan ketauhidan ini ya Bu, ya, di mana saat itu Ibu berdarah-darah mencari bukti dalil dari Trinitas ini, sampai dengan Ibu membuka kitab kalau tidak salah tahun 60 ya, tapi tidak ditemukan satupun dalil yang menyatakan tentang pembenaran Trinitas ini. Bu, jadi saya bukan maksudnya saya tidak akan menunjukkan dalil-dalil atau ayat-ayat yang Ibu minta, tetapi saya akan membahas dulu karena kalian membawa atau mengusung Trinitas ini dengan cara mengadopsi dari kitab-kitab Yahudi, padahal sudah sangat jelas. Kabel Lubavitch itu adalah otoritas daripada para rabi. Kalau misalkan kalian tidak meyakini otoritas para rabi sendiri, bagaimana kalian bisa meyakini Trinitas ini tercatat di dalam ajaran Judais, begitu kan? Di sini sangat banyak Bu, di dalam 10 hukum perintah, di dalam 10 perintah Allah saja, di dalam 10 hukum Torah saja sudah sangat jelas banyak ayatnya. Contohnya di Keluaran 20 ya, di Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 5, di sana dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Kemudian di ayat 2-nya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Next, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau ada yang di dalam air dan di bawah bumi. Kemudian jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang pecemburu dan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Yang ketiga dari 4 dari orang-orang yang membenci aku. Sangat jelas ya Bu ya, firman tersebut sudah menunjukkan tentang ketauhidan. Kemudian Ibu silahkan simak lagi ayat-ayat yang saya akan berikan. Yang pertama adalah tauhid Nabi Musa, ada di Ulangan pasal 4 ayat 35 Bu. Semua itu ditujukan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Kemudian di Ulangan pasal 6 ayat 4. Saudara-saudara, ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Kemudian di Ulangan 32 ayat 39, lihatlah aku Allah yang esa. Tidak ada Allah kecuali aku. Aku membunuh dan menghidupkan, melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tak seorang pun dapat melawan. Kemudian tauhid Nabi Daud ada di 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Engkau sungguh besar ya Tuhan Allah, hanya engkau Allah, tidak ada yang sama dengan engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitahukan sejak dulu. Kemudian di Mazmur pasal 86 ayat 8, ya Tuhan, tak ada ilah seperti engkau, tak ada yang melakukan apa yang kulakukan. Kemudian tauhidnya Raja Salomo, ada di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 32, dan berdoa Tuhan Allah Israel di langit ataupun di bumi, tak ada yang seperti engkau. Engkau menepati janjimu dan menunjukkan kasihmu kepada umatmu yang setia dan taat dengan
sepenuh hati kepadamu. Kemudian tauhidnya Nabi Yesaya ada di Yesaya 43 ayat 10, hai umatku, kamulah saksi-saksiku, kamu kupilih menjadi hamba-hambaku supaya mengenal aku, percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku Allah Maha Esa, tidak ada lainnya sebelum dan sesudah aku. Kemudian di Yesaya pasal 44 ayat 6, inilah kata Tuhan yang Maha Kuasa, Raja dan Pelindung Israel, aku Allah yang Maha Esa. Yang pertama dan yang terakhir, Yesaya 45 ayat 5 sampai dengan 6. Kemudian ini tauhidnya Nabi Yesus ya, di Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Kemudian di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang engkau utus. Jadi sudah sangat jelas ya Bu ya. Silakan Uni Rifa. Uni. Mbak Rifa sepertinya terpental ini. Oke, terpental ya? Nah, terpental sepertinya. Nggak apa-apa, saya ingin melanjutkan pertanyaan aja ya dari sisa waktu. Ini saya mau bertanya nih kepada Bu Uti ya. Kalau misalkan saya tanya nih mengenai Yohanes ya. Bentar. Kalau saya nih tanya nih sama Ibu Uti. Nabi Musa di Ulangan pasal 6 ayat 4 katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Nabi Musa menurut orang Kristen itu Tuhan? Kemudian kita bandingkan dengan Markus 12 ayat 29. Yesus mengatakan hukum yang utama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Yesus Tuhan atau Nabi? Ini dua ayat ini dari Musa. Musa mengatakan satu ayat di Ulangan 6 ayat 4, dan Yesus menyatakan di Markus 12 ayat 29, bunyinya kurang lebih sama. Tetapi kenapa umat Kristen tidak mentuhankan Musa? Dan kenapa umat Kristen mentuhankan? Assalamualaikum Umi. Oke, Uni Rifa, silakan Uni. Oke, saya mau share screen, boleh? Boleh. Silakan. Oke, bentar. Ini tadi kata Ibu Sofiatul itu yang namanya Yahid itu berarti tunggal ya Bu Sofiatul ya. Oke. Saya ngambil literasi dari Jewish Orthodox. Bentar, sedang ini Bible Hub ya. Bentar. Nanti Bang Valen bisa dibacakan di pas ayat ke-44-nya. Ayat ke-44-nya di sana. Bang Valen bisa nggak bantu saya? Saya belum lancar nih bahasa Ibrani-nya. Mas Valen bisa monitor? Oke. Di blok ini dulu, ya. Di blok dulu. Ini di sini Elohim. Bisa dilihat di situ? Mas Valen tolong dibacakan. Bisa dibacakan? Nah, di situ Elohim ya. Elohim di situ pakai itu. Itu jadi ada Enggak, setelahnya apa? Gimana? Yahid atau apa? Yahid atau apa itu? Yahid. Oke. Di situ tertulis ya, Tuhan itu Esa. Di situ artinya Esa Yahid ya. Berarti dengan begitu Ibu Sofiatul mengatakan bahwa konsep di dalam Kristen justru tunggal satu-satunya seharusnya. Tetapi baik, cukup ya screen-nya. Screen-nya cukup. Bentar saya matikan dulu. Artinya dengan begitu Tuhan itu hanya tunggal, tapi kenapa ada Bapa, ada Yesus, dan berinteraksi di waktu yang sama ketika Yesus dibaptis. Itu ada, dan katanya kalian mengatakan itu sebuah sejarah, fakta sejarah, dan ada yang berkata, dan interaksi ini terjadi di dalam waktu yang bersamaan oleh pribadi yang berbeda. Sementara bahkan di dalam kitab Jewish dari Ortodok mengimani Yahid tunggal, tidak ada lagi yang lain begitu. Nah, di dalam Islam kalau ditanyakan Bu Uti tadi ada di dalam konsep soal ikhlas semuanya lengkap, tidak perlu harus sama dengan kitab Taurat, kitab orang Yahudi, karena kan Al-Quran beda gitu ya. Itu lengkap 5 ayat itu. Silahkan dilanjut. Terima kasih Mbak Risa. Saya mau jawab. Tadi ngambil dari mana? Kamu yang baca itu dari kitab apa? Oke, terima kasih waktu dan tempat. Saya persilakan dari pihak Kristen. Dari kitab apa tadi yang dia baca? Kitab Yohanes. Itu bahasa Yunani, Bu. Iya, tapi itu kan diterjemahkan orang Jewish Orthodox. Yohanes bahasa Yunani. Iya, tapi orang Kristen menggunakan itu. Berarti orang Kristen juga ada yang mengatakan Tuhan itu tunggal. Jangan gabro.
Jangan Itu bukan saya tidak Pak, percaya. Pak, kasih waktu Rifa. Teman-teman, Ya. tolong ya. Biar pihak Kristen yang menjawab. Mbak Iya. Rifa singkat aja. Oke. Karena sudah Jadi tadi kita sudah lihat ya, Rifa mengambil sesuatu yang tidak signifikan, saya nggak tahu ya, karena kita menggunakan bahasa Yunani untuk Alkitab Perjanjian Baru itu basic. Jadi saya nggak akan jawab hal itu. Yang saya mau tegaskan tadi bahwa orang Yahudi itu menganut yang namanya the two powers in heaven. Jadi kalau kita baca misal salah satunya adalah Kejadian 19 ayat 24 dikatakan Yahweh, ya Yahweh inilah yang ada bersama-sama dengan Abraham sebelum dia menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya Kejadian 19 ayat 24 dikatakan Yahweh menurunkan hujan api dan belerang dari Yahweh dari langit. Konsep ini yang disebut the two powers in heaven, di mana ketika kita membaca konsep dari Kejadian 19 ayat 24, ya, orang Yahudi mengatakan ada Allah, ada Yahweh yang tidak terlihat yang di langit, di surga, dan ada Yahweh yang terlihat, ya, yang menampakkan diri kepada Abraham. Dan ini selalu diterjemahkan sebagai dafar. Ya, kalau kita lihat di Kejadian 15 misalnya, ya dikatakan dafar atau firman Yahweh itu mendatangi Abraham in a vision, di dalam penglihatan, bukan dalam bentuk suara. Ya, jadi inilah kesalahpahaman orang Muslim ketika bicara mengenai kalam, ketika bicara mengenai firman. Firman itu bukan spoken words, bukan perkataan a, i, u, e, o yang diucapkan, bukan. Ya, Yesus itu logos. Logos itu artinya hikmat ilahi, kecerdasan ilahi, sesuatu yang ada di dalam, ya, dalam diri Bapa. Makanya Yohanes 1 mengatakan logos, ya, hologos itu ada in prostonteon, artinya inside, ya, di dalam Bapa. Ya, logos ini yang keluar menjadi leho, ya, kemudian menjadi leksi, menjadi vocabulary, menjadi kata-kata. Makanya kita mengenal namanya leksikon atau kata-kata. Tetapi logos ini bukan perkataan yang diucapkan, bukan spoken words, ya, tetapi basic hikmat. Ya, kalau kita lihat di Amsal, ya, Amsal ini yang ditulis oleh Raja Salomo, ya, itu hikmat ini ada bersama-sama dan ada di dalam Allah itu sendiri sebelum segala sesuatu diciptakan. Nah, tadi kalau kita melihat the two powers in heaven, ya, tidak benar bahwa orang Yahudi itu menganut pemahaman monoteisme Allah itu satu tunggal. Nggak benar, ya. Karena orang Yahudi, Musa dan para nabi itu tahu, ya, dia itu tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur, persamaan matematika itu tidak bisa kamu kenakan di dalam dimensi roh, ya. Makanya dia itu tidak terhingga, ya. Dia bisa menjadi apa saja, dia bisa menjelma menjadi apa saja, yang ini yang tidak bisa dilakukan oleh Allah SWT, ya. Yod-Heh-Vav-He di dalam Alkitab, ya, itu bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi di bawahnya, ya, dia bisa mengambil rupa apa saja, mengambil rupa tumbuhan, ya, semak yang menyala, dia bisa mengambil rupa binatang, burung merpati, dia bisa mengambil rupa elemen, ya, menjadi gumpalan api, gumpalan awan, 10 yang menyala, ya, yang berjalan, ya, itu tiang awan, tiang api, ya, apa saja, itu yang disebut maha kuasa, ya. Sedangkan di dalam Quran, ya, dikatakan malaikat, ya, roh, ya, roh itu menjelma yang kalian percaya sebagai Jibril, ya, sebagai malaikat, ya, roh itu menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna. Kalau malaikat saja bisa menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia, apalagi Tuhan. Ya, itu adalah konsep daripada. Saya menanggapi tadi, ya, apakah orang Kristen percaya, ya, keesaan Allah? Keesaan Allah itu jantung iman Yahudi dan Kristen yang tidak bisa ditawar. Ya, jadi ketika dikatakan tadi mengutip Ulangan 6 ayat 4 dan Markus 12 ayat 29, ya, tujuan daripada doktrin Alkitab menekankan keesaan Allah ini untuk menyatakan bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah yang satu itu. Makanya ketika Yesus menjawab, hukum yang terutama, ya, adalah aku, oh Israel, dengarlah, ya, Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ahli Taurat itu menjawab apa? Tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan apa? Tidak ada yang lain kecuali dia. Ya, jadi Musa dan para nabi itu menekankan He is the only God, He is the only true God. Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Ya. Ya, ini adalah doktrin daripada Alkitab. Ya, makanya di Mika 4 ayat 5 dikatakan, biarlah segala bangsa berjalan demi nama Allahnya, kita berjalan demi nama Yahweh Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ya. Saya kasih waktu Bu Uti. Ya, silakan, Bu. kasih. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya Dini dan Rifa tidak menjawab pertanyaan saya. Sama sekali tidak dijawab, sama sekali tidak disentuh, sama sekali tidak bisa dijawab gitu loh. Lalu dua-duanya memakai dalil yang tidak berasal dari Alkitab. Lalu dalilnya dipakai lagi-lagi kembali lagi ke dalam Alkitab, yaitu di dalam Yesaya 43 ayat 10. Sudah bolak-balik, kalau gitu saya harus membacakannya ya, supaya Dini dan Rifa mengerti apa maksudnya tidak ada yang lain seperti Elohim ya. Kita baca Yesaya 43 ayat 10. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu
kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada bagimu. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah itu dia, bicara tentang juru selamat yang tidak ada seperti Dia. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juru selamat itu artinya yang memberikan selamat, yang mengabarkan itu artinya Dia yang menubuatkan, dan dikatakan di situ juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Juga seterusnya aku tetap Dia, gitu loh. Ya, lalu itu maksudnya juru selamat, dan di tempat yang lain penebus. Penebus itu apa yang ditulis oleh Yesaya? Penebus itu artinya menjadi korban penebus salah, seperti yang telah dilakukan oleh Yesus itu di kayu salib. Yesuslah itu yang ditemui oleh Abraham. Dia itu adalah malaikat Tuhan yang ditemui oleh Abraham. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama itu menulis tentang ketiga pribadi itu, ya. Oke, udah habis waktunya. Baik, terima kasih Bu Uti. Silakan dari pihak Muslim, Mbak atau Mbak Dini, monggo. Oke. Saya akan menanggapi dari Sofiatul ya tadi berkali-kali mengklaim bahwa Tuhan, konsep ketuhanan dari Kristen dengan Yahudi, lagi-lagi dengan Yahudi, mengkaitkan dengan Yahudi, sudah jelas konsep ketuhanan atau pandangan Yahudi dengan Kristen itu sangat bertolak belakang. Sekali lagi saya katakan, di mana Yahudi mengatakan baik Elohim, Roh Elohim, dan Dafar Elohim itu bukan tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu, Hasem yang Echad. Kemudian, ini sangat bertentangan dengan apa yang dikonsepkan oleh Tritunggal, yaitu tres personae una substantia, itu adalah tiga pribadi yang berbeda. Jadi sudah sangat jelas, Yahudi itu sifatnya adalah tunggal, tetapi Tritunggal adalah sifatnya jamak. Kemudian Ibu Uti, lagi-lagi jurusnya selalu digunakan. Itu kalau dia berbicara kepada lawan, tidak. Saya jadi bertanya nih sama Ibu Uti, apakah saat umat Muslim menjawab, Ibu Uti lagi googling atau apa? Sampai mengatakan saya tidak menjawab. Saat Ibu Uti bertanya, saya tidak menggunakan ayat. Saya lemparkan ke Ibu Uti, banyak sekali ayat yang saya bacakan. Apakah saat saya membacakan ayat itu Ibu Uti sedang googling mencari jawaban? Atau bagaimana? Sehingga Ibu Uti mengatakan bahwa saya tidak menjawab. Padahal jawaban yang diminta Ibu Uti itu udah segudang saya kasih, Bu. Justru pertanyaan saya yang tidak dijawab. Kenapa nih ini ya, mengenai masalah ketauhidan yang diajarkan oleh Musa di dalam tadi di dalam apa tadi ya, sebentar saya lihat dulu, yang Musa dengan ini ya, dengan yang diajarkan oleh Yesus itu berbunyi dengan yang sama, dengan perkataan yang sama. Tetapi ya, yang dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu ya. Kenapa Musa tidak dituhankan dan Yesus dituhankan? Itu yang tidak dijawab Ibu Uti ya. Marilah ya, sekarang saya mau bawa lagi Ibu Uti ke dalam ayat ya. Apa tanggapan Yesus mendengar jawaban ahli Taurat ya? Kata Yesus nih, ada di Markus 12 ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sangat jelas tanggapan Yesus di ayat itu ya. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah nih ini. Bertobatlah ya, Umi sekarang jadi tinggal menyarankan kepada kalian, bertobatlah saudara-saudara Kristen ya, supaya kalian selamat. Sebab Yesus berpesan, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kemudian Yesus juga berpesan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, Allah yang telah mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Itu ada di dalam Lukas 12 pasal 12 ayat 4 ya. Jadi kemudian tadi saya sudah mengulang beberapa kali sama Ibu Uti, Yesus pun mengajarkan hal yang sama, bahwa Allah itu Esa. Allah itu adalah Tuhan segenap manusia. Ada di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30 ya, udah itu tadi saya sebutkan. Kemudian ada juga di dalam Yohanes 17 ayat 3, Allah yang benar itu satu, Yesus sebagai utusannya. Kemudian ada juga di dalam banyak kali ayat-ayat yang saya berikan kepada Ibu Uti, tapi Ibu Uti mengatakan saya tidak menjawab. Itu karena Ibu Uti terlalu sibuk googling saat saya memberi jawaban. Jadi Ibu Uti mengatakan saya dan Uni Rifat tidak menjawab pertanyaan Ibu Uti. Silahkan Uni dilanjutkan nih.
Ya, tadi saya sudah memberikan ayat-ayat bahwa Tuhan Bani Israel itu satu-satunya, dan kata Yahid tadi sudah saya ambil dari Jewish Orthodox. Kalau itu ditolak silahkan, itu hak kalian. Nah, dan satu lagi saya juga menunjukkan bahwa Yesus itu hanyalah hamba. Bagaimana mungkin Tuhan menghambakan dirinya lagi? Dan juga saya mempertanyakan kenapa terikat dengan Trinitas saja? Kenapa bukan ribuan tas, jutaan tas, tas Hermes, tas yang lain, Louis Vuitton gitu kan? Nah, dan tanyakan tadi di dalam kami sudah menjawab di surah Al-Ikhlas itu jelas Bu Uti, tidak mesti sama harus dengan kata-kata yang Ibu Uti imani di dalam kitab yang Ibu Uti pegang. Kan di dalam Al-Qur'an jelas Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dialah tempat bergantung segala sesuatunya Bu Uti. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan dia tidak setara dengan apapun. Dan ini ada di dalam kitab Yesaya bahwa dengan siapa engkau hendak menyamakan aku sehingga aku sama. Dengan siapa engkau hendak menyamakan aku sehingga kami sama. Artinya kalau Yesus itu adalah Tuhan berarti sama dengan Bapa ya. Kalian sudah melanggar apa kata Elohim. Jadi ketika kata Tuhannya Bani Israel saja sudah dibantah-bantah tadi, ya monggo silahkan. Siapa sih saya? Tuhan Bani Israel aja dilanggar, siapa saya gitu kan, hanya remahan regina gitu kan. Oh, yang ngomong-ngomong masalah kata ahad, saya share screen lagi, tolong di pause tuh timernya. Bentar. Sorry. Sorry. Ini. Nah, ini. Tadi lihat ya. Oke, sorry, kembali lagi. Bisa dilihat ini, baterai saya pun lowbat ini. Nah, ini di dalam Sefaria ya, ini Raja Negeri Yerusalem 1, di situ ada kata Ahad, 1, Raja Negeri Hebron 1. Nah, ini 1 artinya masa rajanya banyak, Raja Yerusalem 1, Raja Negeri Hebron 1. Ini katanya berarti 1, menurut ayat di dalam kitabnya orang Yahudi Sefaria. Jadi saya mana ya nggak berani lagi untuk berkata-kata yang bukan dari saya nggak berani, saya menampilkan sumber-sumber. Bu Rita Wahyu ditolak sama Bu Uti sama Bu Sofia. Terus silakan orang yang memang fasih bahasa Ibrani saja ditolak, apalagi saya yang cuma bisa bahasa Minang. Jadi ya gimana ya mau menjelaskannya, kayak jawab semua bahwa Yesus itu hamba di dalam surah Al-Ikhlas jelas. Jadi mau apalagi mau jawabannya? Bu Uti, oh ya, dan tadi kenapa tidak dijawab pertanyaan saya, kalau memang Tuhan itu bisa berubah menjadi banyak, kenapa terikat dengan Trinitas saja, kenapa nggak ada jutaan tas, ribuan tas gitu, kenapa harus Trinitas gitu. Itu saja sih mungkin. Saya sedikit menyampaikan pesannya kepada kalian umat Kristen. Ulangan 6 dan kepada kalian, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah harus engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, saya dulu ya, Sofi. Ya, nanti ini sudah 1 jam 10 menit. Waktu saya nggak cukup untuk menjelaskan, better TikTok aja. Saya jawab sesuai dengan waktu saya. Untuk TikTok, saya kira ini ya. Baterai saya mau habis ini. Opening statement aja deh. Karena ada salah satu narasumber yang kondisinya nggak mungkin dari baterai. Terus kondisinya juga ini 7 nih tinggal, bentar lagi mati nih saya nih. Ya, Oke, ini yang terakhir nanti teman dari Kristen opening closing statement. Silakan dari pihak Kristen. Ya, saya dulu ya. Jelaskan. Ya. Closing statement ya. Ya, sekali lagi ya, saya mau bilang Riva tetap salah ya. Berkali-kali sudah dibilang tidak ada yang sama seperti engkau, sudah dibacakan bahwa itu konteksnya adalah yang penebus dunia menjadi penebus dan juru selamat di dalam diri Yesus Kristus. Terserah kalau kamu masih ngotot tentang hal itu, ya itu hanya kengeyelanmu dan tidak mau menerima kebenaran. Ya, dan di dalam Markus 12 ayat 29 itu juga ayat yang tidak cocok untuk dipakai karena itu bukan perkataan Yesus, itu adalah perkataan Nabi Musa yang mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu adalah Tuhan untuk bangsa Israel dan Tuhan untuk Musa. Lalu ayat itu dibukukan lalu dipelajari di kitab-kitab di bait suci. Lalu pada saat Yesus hadir, Yesus diminta untuk membaca ayat itu. Jadi ketika Yesus diminta untuk membaca ayat itu, Yesus hanya membaca, bukan deklarasi Yesus yang mengatakan bahwa dia punya Tuhan lalu dia menyuruh kami menyembah Tuhannya Esa. Sama sekali enggak nyambung gitu.
Lalu di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu juga tidak nyambung, karena Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu untuk murid-muridnya itu adalah mereka harus percaya kepada Elohim yang benar dan harus percaya kepada utusan Elohim. Karena di ayat 2-nya Elohim dan utusan Elohim itu adalah pemberi hidup yang kekal. Ayat yang 1 itu utusan itu ada dalam kapasitas sebagai anak Allah. Ayatnya yang kelima adalah utusan itu adalah dia adalah Allah itu sendiri sebelum dia datang sebagai utusan. Dan Yesus mengatakan di dalam ayat 10 bahwa apa yang dimiliki Bapa itu juga dimiliki oleh Yesus yang utusan itu. Jadi ngawur sengawur-ngawurnya, enggak kena, enggak nyampe, dan sama sekali cuma hanya ngeyel doang gitu loh. Semua ayat-ayat dipakai itu hanya comot-comot dan tidak tepat sasaran gitu loh. Lalu Riva mengatakan kalau Yesus itu hamba, kenapa tidak Tuhannya banyak gitu loh, ya. Di dalam Alkitab jelas kami sudah menunjukkan kepada kalian bahwa Alkitab itu telah menulis 3 nama itu, terserah mau terima atau tidak. Dan Alkitab telah mengatakan bahwa Elohim itu adalah penebus dan dia datang sebagai penebus. Dan saya sudah mengatakan ketika Abraham itu hadir, Abraham itu dihampiri oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu tercatat adalah Tuhan sendiri dan Yesus mengkonfirmasikan bahwa dialah malaikat Tuhan itu. Dialah yang hadir menyampiri Abraham itu. Dan yang menjadi pertanyaan saya, satu pun pertanyaan saya tidak bisa dijawab oleh Riva. Riva hanya berfokus kepada menyerang kekristenan, tetapi tidak bisa menunjukkan siapa dan bagaimana tauhid itu. Karena tauhid itu jelas, tauhid itu sebelum Muhammad mengaku bahwa dia menerima wahyu. Kata tauhid itu adalah kata tauhid itu dipengaruhi ya, dia mendapatkan pelajaran dari orang-orang Nestorian pada saat itu ya. Dia tidak tahu apa itu tauhid, tetapi dia mengikuti pengajaran dari Nestorius pada saat itu, yaitu sekte Kristen yang berimigrasi ke negeri Arab 140 tahun sebelum Muhammad. Dia mengikuti itu semua. Lalu sebelum itu ada ajaran yang mengajarkan monoteisme, menyembah Allah yang satu, tetapi Allah atau ilah yang disatukan, yaitu ajaran Sabianisme, ya kan? Ajaran Sabin ini adalah Muhammad ya, Muhammad mengikuti pengajarannya ya. Pengajaran itu apa? Yaitu adalah orang-orang pada saat itu, orang Sabin itu dia mempersembahkan korban ya, korban memotong korban lalu dagingnya dibagi-bagi. Mereka berpuasa 30 hari dalam setahun. Lalu mereka pun sembahyang 7 kali sehari. Muhammad hanya menggantinya 7 kali itu menjadi 5 kali. Semua yang diajar ini bukanlah hal yang baru. Karena soal batu itu pula, batu itu juga merupakan batu berhala yang sudah ada sebelum Muhammad ada gitu loh. Ajaran tentang monoteisme ini ya ini Muhammad mendapatkan dari ajaran-ajaran yang sebelumnya gitu loh. Dan kamu tidak bisa menjawab saya apakah yang diajarkan oleh Muhammad itu yang mengaku bahwa dia menerima wahyu adalah Tuhan yang adalah Tuhan Elohim sendiri itu. Ya kan? Nah, lalu silakan silakan Sofi, saya kebanyakan. Ya, silakan. Sudah itu saja. Ya, jadi di dalam Quran sendiri kalau kita melihat ya ada banyak pencipta, tetapi Allah menyatakan dialah pencipta yang terbaik. Ya, jadi Baal, dewa Baal itu diakui sebagai pencipta di dalam Quran. Ya. Dan kalau kita baca ya surah Al-Ma'arij ya surah 70 ayat 40 di mana Allah SWT bersumpah demi siapa? Demi Tuhan yang mempunyai 2 timur dan 2 barat. Jadi di sini kita jelas melihat ya bahwa Allah SWT itu adalah salah satu daripada dewa tertinggi Ka'bah. Nah, kalau kita cuplik Kejadian 19 ayat 24 di mana itu Yahudi mengatakan ini ada the 2 powers in heaven. Kita lihat lagi Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya, dikatakan di situ Nabi Daniel yang melihat yang lanjut usia, ini siapa? Yodevave ya, kemudian adalah datang kepada yang lanjut usia itu, kemudian kepada sang anak manusia itu diberikan segala kuasa, kemuliaan bagi raja dan orang-orang dari segala suku bangsa mengabdi kepadanya, dan kekuasaan daripada sang anak manusia ini adalah kekal ya, kerajaannya tidak akan musnah. Nah, siapakah sang anak manusia yang datang dalam awan-awan? Mazmur 68 menjawab, dialah Yahweh itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di Yesaya 48, Yahweh berkata, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan Yahweh berkata, sekarang Adonai Yahweh mengutus aku dengan rohnya ya. Jadi firman itu disebut Dafar Yahweh, roh itu disebut roh Yahweh. Ya, dan Bapa itu disebut. Jadi ini adalah konsep yang sudah ada di dalam perjanjian lama, yaitu the 2 powers in heaven. Jadi adalah Allah, Yahweh yang kelihatan dan Yahweh yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana orang Yahudi merekonsil ini? Ya, mereka membukukannya di dalam kitab-kitab mereka. Nah, sekarang kita
waktu saya nggak cukup nih, saya mesti minta Iya, waktu lagi nih. Enggak waktu, enggak cukup juga. Baik, terima kasih ya. Kita reset waktunya untuk 8 menit. Closing statement dari pihak Muslim, habis itu di yang terakhir closing statement dari pihak Kristen. Saya boleh duluan nggak? Bentar lagi mati Boleh. nih HP. Ya, di reset dulu 8 menit. Oke. Mas Yan, tolong di reset dulu waktunya 8 menit. Ini closing statement dari pihak Muslim, habis yang terakhir dari pihak Kristen juga 8 menit. Silakan Mbak Rifa atau ya Mbak Rifa, silakan. Oke. Bu Sofiatul mengambil surat Al-Ma'arij mengatakan demi Tuhan yang memiliki 2 timur dan 2 barat dan mengartikan seenak udelnya bahwa itu artinya Tuhan banyak. Jelas dalam surah Al-Ikhlas kan sudah dikatakan, di dalam surat Toha 14 jelas, akulah Tuhan, tidak ada yang lain selain aku. Aduh, makanya Bu Sofiatul kalau membaca itu harus pakai ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, nggak bisa terjemahan saja. Kalau kami mengutip secara terjemahan, karena kan kitab kalian memang terjemahan doang, nggak punya penafsir dan segala macam. Buktinya kalian tafsir sendiri ayat itu. Dan makna harfiah yang mana yang pas, siapa yang menentukan nggak jelas. Jadi gini Bu Sofiatul ya, saya sudah memberikan pandangan dan menolak, it's okay, itu urusan kalian. Bagi saya beliau adalah orang yang berilmu karena beliau paham bagaimana grammar dalam bahasa Ibrani. Kalian menolak juga Jewish Ortodok yang mengatakan Yahid itu tunggal. Lalu kalian menolak Sefaria yang mengatakan Ahad itu tunggal. Ya monggo silakan. Saya mah dialognya akademis, nggak mau asumsi. Asumsi itu bagi saya nggak penting. Tidak mewakili banyak orang, mewakili diri sendiri. Lalu Bu Supiatu juga mengatakan tadi apa kalau nggak salah, ya Tuhan kami banyak, katanya jelas-jelas kami Tuhan kami satu. Dan satu lagi, konsep tauhid tidak ada, apa kata Bu Uti, tidak terjawab pertanyaan Bu Uti tadi katanya ya kami sudah menjawab segala sesuatu konsep dalam Islam itu cukup dengan surah Al-Ikhlas, sudah jelas. Nah kalau juru selamat yang Bu Uti, masa kita mau berdebat lagi tentang Mesias dan Mesias itu istilahnya orang Yahudi, bukan orang Yunani, dan tentu mereka lebih paham. Tidak ada dari orang Yahudi yang mengakui bahwa Tuhan itu akan ke dunia berubah menjadi manusia lagi gitu. Dan tentu Mesias ini adalah juru selamat. Tuhan itu juru selamat, tapi kan sudah saya katakan dari dulu waktu kita debat di Gerahamu Alam, masa diulang lagi? Mosia itu kan ditujukan juga buat Ehud, Musa juga disebut Mosia, karena Tuhan itu menyelamatkan dengan mengutus juru selamat. Jadi ya kalau Bu Uti mau menolak kata itu lagi, ya monggo silahkan, saya mah bisa apa kan sebagai rumahan rengginang gitu kan. Nah lagi pula tadi saya sudah memberikan yang sangat jelas dan itu diakui oleh banyak orang dan bukan saya yang mengarang-arangnya. Silakan mau diterima, silakan mau ditolak juga. Lagi pula toh di dalam kekristenan sendiri pun kan berbeda pandangan, ada oneness, ada tritunggal. Nah, apalagi dengan orang yang lain gitu kan. Nah, Umi Dini silakan dilanjut ya. Kalau untuk jawaban dari pertanyaan Bu Uti cukup dengan surah Al-Ikhlas lengkap semuanya, nggak perlu lagi saya berasumsi gitu ya. Lanjut Umi Dini, ini mau mati nih handphone saya nih. Silakan. Oke, Uni, terima kasih. Ya, di sini Umi hanya ingin closing statement tanpa harus membantah ini itu lagi. Biarkan kita serahkan kepada netizen siapa yang gabrul. Ya, yang gabrul ini 2 muslimah kristolog muslim, apakah 2 apologet dari Kristen. Ya. Tadi sudah sangat jelas. Ibu Uti bukan hanya di dalam perdebatan ini saja, tetapi di dalam semua perdebatan jurus terakhir Ibu Uti tidak menjawab pertanyaan saya. Padahal semua pertanyaannya sudah dijawab. Ini satu pertanyaan buat Ibu Uti. Apakah saat kita atau kami sedang menjawab, Ibu Uti menyimak atau sibuk googling? Maaf, ini Jeffrey ini tolong di ini ya, tolong di mute. Ini pertanyaannya, Ibu Uti dengar jawaban yang kami berikan atau Bu Uti sibuk googling mencari bahan jawaban buat kami ya? Padahal tadi ayat-ayat yang saya sampaikan itu menunjukkan bahwa semua nabi-nabi memerintahkan atau mengajarkan tentang ketauhidan, baik itu dari Nabi Musa, Raja Salomo, Nabi Daud, bahkan Nabi Yesus atau Nabi Isa pun mengajarkan ketauhidan. Dan Ibu Uti tetap mengatakan saya tidak menjawab pertanyaan. Nah, ini kita kembalikan kepada netizen, siapa sebetulnya yang gabrul. Kembali yang kedua, lagi-lagi umat Kristen ini mengklaim bahwa selalu menyamakan persepsi dengan Judais. Mereka lupa di dalam room ini ada Judais gitu kan, yang hanya bisa ketawa-ketawa tanpa bisa memberikan tanggapan. Dia hanya ketawa gitu kan, karena diklaim bahwa ajaran atau konsep ketuhanan dari Kristen sama dengan Judais. Sudah jelas-jelas Judais jangankan menganggap Yesus sebagai Tuhan, menganggap dia sebagai Mesias pun tidak, begitu kan? Nah, jadi ingat, tadi saya sudah katakan berkali-kali, konsep ketuhanan Judais itu adalah tunggal, bukan jamak seperti Trinitas. Ya, jadi itu sudah sangat berbeda konsep. Nah, kembali tadi Ibu Sofiatul, saya ya terpaksa saya harus bahas lagi. Ibu Sofiatul menerjemahkan Al-Quran dengan seenak perutnya sendiri, betul apa kata Uni Rifa. Ya, Al-Quran itu bukanlah kitab kalian,
yang hanya kitab terjemahan. Tetapi untuk memahami apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan dari pertama, tafsir, yang kedua, asbabun nuzul, ya. Jadi sangat salah, sangat gabrul kalau misalkan Ibu Sofiatul menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Rasulullah yang menyatukan berhala-berhala di Ka'bah menjadi satu. Itu adalah satu kebohongan yang luar biasa, Bu. Kalau misalkan konsep yang Bu Sofiatul katakan Islam tidak akan menjadi agama mayoritas di Indonesia, ya. Warga manusia atau umat manusia di Indonesia ini bukan umat bodoh, Bu. Sehingga kenapa di Indonesia agama Islam menjadi agama mayoritas? Karena rata-rata sekarang manusia sudah sangat cerdas untuk memilih konsep ketuhanan. Bahkan sekarang Kristen di dunia pun sudah terdegradasi dengan Muslim, Bu. Padahal usia sangat jauh 6 abad, Bu, perbedaan kita. Tapi Kristen di angka dunia pun sekarang sudah mulai terdegradasi oleh Muslim. Karena semakin banyak orang-orang yang cerdas, semakin banyak orang-orang yang menggunakan akal sehat tentang konsep ketuhanan. Uni Rifa, silahkan kalau mau dilanjutkan, Uni Rifa. Halo, Uni Rifa. Oh, Uni Rifa kayaknya udah kepental ya. Baik, saya lanjutkan lagi, masih ada 2 menit. Saya kembali ingin mengingatkan Ibu Uti. Ibu Uti, sebetulnya Ibu Uti mengenai konsep Trinitas dan ketauhidan ini, pertama sama saya sudah, Ibu Uti berdarah-darah. Ibu Uti sampai keteteran. Darah-darah. Saat itu Ibu Uti tahu, Ibu Uti tidak boleh mengelak. Ibu Uti sampai membuka tahun 60 dan tidak menemukan satu dalil pun tentang konsep Trinitas. Karena kembali saya katakan, Trinitas tidaklah Alkitabiah. Trinitas adalah konsep dari Platonis yang kemudian diadopsi oleh Tertullianus. Ya, ini adalah prinsipnya itu bukan Alkitabiah, tapi filsafat kemanusiaan. Jadi tidak ada satu ayat pun, itu hanyalah akal-akalan kalian umat Kristen untuk mencari pembenaran bahwa Trinitas ini adalah termasuk dari konsep ketuhanan yang Alkitabiah. Tidak salah jika saya mengatakan kenapa umat Kristen sesama Kristen, oneness, Tritunggal, Unitarian, God only, semua bentrok 2000 tahun konsep ketuhanan kalian gak beres-beres, ya. Karena kenapa? Kalian mengasumsikan atau ini namanya menjustifikasi. Bu, jangan menyerang pribadi, nggak boleh, Bu. Ini masih waktu saya, Bu. Ya, menyerang pribadi itu, Bu. Tidak bisa, Bu. Selama 2000 tahun konsep ya sudah, saya serang juga pribadi bentar ya. Tidak pernah beres ya, Bu, ya. Karena apa? Karena serang kalian pribadi bentar ya. Tentang konsep ketuhanan masing-masing. 2000 tahun nggak beres loh, Bu. Ya. Jadi kembalilah ke keajaran kitab kalian, bahwa kitab kalian sudah benar. Yesus mengajarkan, ya. Makanya tadi saya kenapa katakan bertobatlah, karena kitab kalian pun memerintahkan kalian hanya menyembah satu Tuhan, ya, menyembah satu Tuhan. Kalau kalian mengklaim kalian menyembah satu Tuhan, lalu Yesus siapa? Ya, lalu Yesus siapa? Lalu Bapak siapa? Lalu yang kalian sembah itu siapa? Tuhan apakah manusia? Apakah Rasul? Nah itu. Jadi kalian kalau mengatakan kalian menyembah hanya berkonsep kepada menyembah satu Tuhan, itu adalah sangat gabrul, karena kalian tidak akan bisa mengelak kalau kalian menyembah Yesus sebagai Tuhan, padahal sudah sangat jelas Yesus mengatakan tidak ada Tuhan lain, ya. Begitu. Silakan Buti kalau mau menyerang. Ya, silakan ya. Memaparkan fakta yang terjadi, baik itu dari literatur, dari Judais, dari para rabi, juga dari kitab kalian. Silakan. Terima kasih. Ya, saya dulu ya. Terima kasih ya, udah kita reset aja waktunya. Ya, 8 menit ya. Silakan dari pihak Kristen ya, untuk saya dulu. statement. Ya, dulu atau gimana, Saya dulu. Ya, terima kasih Ibu. Halo. Sudah ya. Ya, saya dulu. Oh, sebentar. Sebentar. Bu Sophia, ya, saya dulu. Ya, silakan. Saya dulu ya. Ya, jadi Ibu Dini ini dia menyerang-nyerang, katanya saya enggak ini ya. Dia gini Ibu Dini ya, ketika Bu Dini mengatakan bahwa Trinitas, konsep Trinitas itu tidak ada di Alkitab. Bagaimana Ibu mengatakan tidak ada di Alkitab? Karena kami sudah menyebut 3 nama, itu fakta, itu sejarahnya, itu data empiris yang tidak bisa diganggu-gugat. Terserah mau terima atau tidak, tetapi memang sudah saya tunjukkan bahwa Trinitas itu sudah ada sejak awal kejadian manusia. Soal Yahudi yang menolak tentang konsep itu sudah dituliskan di dalam
dalam Alkitab, di dalam Yesaya 63 ayat 10 bahwa memang orang Yahudi itu akan memberontak, melawan dan mendukakan Roh Kudusnya. Sudah ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama gitu loh. Jadi apapun yang ditulis artikel-artikel oleh orang Yahudi itu memang begitulah adanya, hanyalah penyangkalan, hanyalah ketidakmauan untuk menerima kenyataan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang Trinitas. Lalu Ibu mengatakan bahwa kata Trinitas itu tidak ada. Katanya memang tidak ada, tetapi faktanya ada. Ditulis oleh para rasul. Para rasul telah menulis bahwa anak Allah, ada yang namanya anak Allah, ada yang namanya Tuhan Allah, ada Allah dan Roh Kudus. Sudah ada. Lalu Ibu Dini mengatakan bahwa tauhid itu adalah yang benar. Maaf Bu, kata tauhid sendiri Ibu tidak bisa tunjukkan kepada kami. Ibu sendiri justru tidak tahu apa itu tauhid karena tidak tertulis di dalam kitab Ibu. Itu juga adalah akal-akalan Ibu gitu loh. Hanya kalian sendiri dengan jelas menyatakan bahwa tauhid itu adalah mengesahkan. Itu adalah kalian maunya kalian sendiri, adalah inisiatif kalian sendiri, Tuhan yang tidak satu gitu loh. Karena jelas di dalam sejarahnya Ka'bah itu dulu adalah berisi 360 berhala suku-suku Arab setempat. Ka'bah itu asal katanya Ka'ab yang artinya persegi, sebuah batu hitam yang diduga dianugerahkan kepada manusia pertama. Adam dan selanjutnya ditemukan. Ditahan. Iya. Jangan Adam dan selanjutnya ditemukan oleh Abraham sebagai tempat untuk memuja Allah ya. Nah, batu adalah batu berhala yang sudah ada sebelum Muhammad mendirikan agama baru. Yang saya sudah bilang Kak, pertengkaran waktu itu timbul di antara keluarga-keluarga yang terkemuka tentang siapa yang akan menempatkan batu hitam itu ke tempatnya yang benar. Lalu mereka sepakat bahwa seorang warga yang pertama yang datang menghampiri kuil berhala itu akan memutuskan siapa yang harus melakukannya. Tidak lama kemudian Muhammad muncul kan. Dia dipanggil sebagai seorang yang setia. Mereka berseru, kami semua menurut. Sambil mengembangkan bajunya di atas tanah, Muhammad meminta menaruh buku itu. Jadi jelas ada sejarahnya. Kalau kamu mau tanya, lihat sejarahnya itu batu Hajar Aswad itu adalah memang batu berhala. Tidak bisa dipungkiri. Kenapa itu masih ada dalam peribadatan kalian gitu loh. Ya, lalu saya mengatakan juga bahwa Muhammad pernah mengupayakan kesepakatan dengan orang-orang Mekah, yaitu dengan mengizinkan dewa-dewa orang Mekah itu menjadi perantara hati orang Mekah. Di dalam An-Najm 53 ayat 19 sampai 25. Maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga sebagai yang terkemudian, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Enggak boleh dianggap yang ketiga itu dewa-dewa, dianggap yang terkemudian, harus diutamakan dalam peribadatan. Bagaimana bisa kamu mengatakan yang seperti ini bukanlah adalah Tuhan gitu loh. Ada ayatnya. Lalu ketika kamu menanyakan lagi dalam Markus 12 ayat 9, Markus 19 ayat 12 itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sudah saya kasih, itu bukan pengakuan Yesus bahwa dia punya Tuhan. Itu justru Yesus hanya sedang membaca ayat yang diminta untuk dibacakan. Dan Yesus justru menunjukkan ketuhanannya di situ, bahwa dia adalah anak Allah itu. Yaitu dengan apa? Dengan menambahkan hukum Allah itu. Hukum Allah yang pertama yang dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ditetapkan oleh Elohim untuk Musa, ditambahkan begitu saja oleh Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah Elohim itu sendiri. Yesus menambahkan ayat itu dengan mengatakan hukum yang kedua adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan pada saat itu konteksnya adalah bahwa Yesus sedang dijerat oleh orang-orang Yahudi supaya dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Dan untuk orang-orang Yahudi itu Yesus tidak mempercayakan dirinya. Yesus merahasiakan bahwa dirinya adalah anak Allah gitu loh. Setelah dia mengaku bahwa dirinya adalah anak Allah, makanya dia disalib. Dan disitulah dia mati dibunuh karena dia mengaku anak Allah. Jangan kamu bilang bahwa orang Yahudi tidak tahu konsep ini. Orang Yahudi tahu banget. Masalahnya adalah orang Yahudi hanya menolak bahwa Yesus itulah penggenapan itu. Yesuslah yang sedang mereka tunggu-tunggu itu. Padahal mereka sudah ketinggalan kereta. Yesus yang mereka tolak itu sudah naik ke sorga dan akan datang lagi katanya di awan-awan untuk melempar semua orang yang menolak dia gitu loh. Ya, jadi semua yang kamu kasih itu nggak benar gitu. Kamu nggak bisa mengasih kepada saya konsep ketuhananmu. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa ada konsep yang namanya tauhid, tetapi konsep tauhid itu di tempat kami itu diusir gitu loh. Nggak dianggap yang namanya oneness, yang namanya tauhid itu tidak ada yang di situ. Tidak ada ditulis, bahkan sejak pertama kali dunia dijadikan yang dikenal oleh semua orang adalah Trinitas.
Terserah mau terima atau tidak itu urusan Anda. Tetapi jelas Alkitab menulis. Dan kamu hanya memakai dalil-dalil di luar Alkitab. Dan kamu sekali memakai ayat-ayat cemotan yang nggak ada hubungannya dan tidak mendukung dalil-dalil kamu, Dini, gitu saja. Ya silakan, Sofiatul. Ya, ini adalah kelima kalinya ya dari Geraha Mualaf atau ZZC tidak menjawab pertanyaan surat Al-Ma'arij 40. Kenapa mereka tidak berani menjawab? Karena di sini jelas Tuhan sudah dipersekutukan dan Allah SWT bukanlah satu-satunya Allah, tetapi salah satu daripada dewa 360 berhala di Ka'bah itu, ya. Jadi ini pertanyaan saya yang kelima yang tidak pernah dijawab. Ya, mereka hanya mengatakan, kamu menafsirkan begini-begini, tidak boleh. Kalian aja menafsirkan ayat-ayat Alkitab kita. Ya. Sekarang kita mau melihat, ya, di Yesaya 9 ayat 6, ya, dikatakan bahwa anak yang akan dilahirkan, ya, ini nubuatan mengenai Mesias, akan disebut penasehat ajaib Allah yang perkasa, El Gibor. Artinya anak yang lahir itu disebut Allah yang perkasa. Dia memiliki gelar ilahi. Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini kitabnya orang Yahudi, ya. Kemudian di Yeremia 23 disebut Tunas Daud, nubuatan mengenai Mesias, ya. Namanya akan disebut Yahweh Sidkenu, Tuhan kebenaranku. Jadi anak yang lahir ini menyandang gelar ilahi, ya. Makanya di Mazmur Daud tadi dikatakan nabi-nabi tidak ada yang menganut paham the two powers in heaven. Mazmur 2, Daud berkata, Yahweh berkata kepadaku, anak engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan ayat 11 menyatakan, beribadahlah kepada Yahweh dengan takut dan ciumlah anaknya dengan gemetar. Mazmur 110, ini adalah Mazmur Daud, demikianlah firman Yahweh kepada Tuanku Adonai. Ya, ini adalah nubuatan Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai aku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi the two powers in heaven itu selalu ada. Ya, ini ada di dalam seluruh Alkitab. Waktu kita nggak cukup ya untuk menjabarkan ini. Kemudian saya jawab tadi Bu Uti sudah menjawab dengan baik. Tidak ada konsep Trinitas. Ya, yes, di dalam Perjanjian Baru tadi dikatakan itu tidak benar. Ya, Matius 28 ayat 19 ya, Yesus berkata baptislah mereka di dalam satu nama, Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Kemudian yang terakhir yang saya mau jelaskan kepada umat muslim ya. Satu-satunya alasan mengapa Yesus disalib adalah karena dia dituduh menghujat Allah, yaitu menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, disitulah kita tahu ya bahwa tuduhan itu berarti Yesus benar-benar menyamakan dirinya dengan Allah dan dengan itu dia disalib atau dihukum mati. Itulah Trinitas itu. Yesus anak Allah, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Terima kasih. Dengan berakhirnya waktu, maka berakhir juga closing statement untuk hari ini. Saya lihat kedua belah pihak tidak puas ya. Kalau tidak puas bisa kita lanjutkan esok hari ataupun lusanya. Silakan hubungi tim kami atau Mbak Dini untuk melanjutkan sesi ke berikutnya. Jangan pakai timer Pak Zul. Boleh nanti ini karena saya pakai timer tadi Mbak Riva yang kurang kondusif koneksinya. Boleh nanti teman-teman Kristen untuk menghubungi kami kita buru-buru banget soalnya menjawabnya. Iya, nggak konsen. Aku nggak bisa pakai timer. Aku lebih bagus kamu jawab sepuasnya, aku jawab sepuasnya. Boleh. Jangan diburu-buru 4 menit lagi, 3 menit lagi nggak bisa. Boleh. Nanti kita konsep lagi biar kita semua ini merasa nyaman gitu ya, Mbak Sofiatul dan Bu Uti. Ya. Nanti kita konsep lagi. Terima kasih untuk teman-teman dari Kristen ya. Sesi hari ini kita akhiri sementara ya. Sementara karena perdebatan masih ada terus ini. Kita berusaha untuk bertindak adil lah dari kedua belah pihak. Yang tadi ada di chat itu yang nggak karu-karuan, saya minta maaf. Saya pribadi minta maaf. Besok jangan terulang lagi. Saya memang sengaja nggak mau menutup chat biar menjadi pelajaran. Itu buat kita semua. Jadi nggak usah menghujat. Karena konsep di sini itu jangan menghujat personal, jangan menghujat sesembahan kita masing-masing ya, dan jangan berbicara politik. Itu aja yang saya inginkan kepada semuanya. Terima kasih Mbak Sofiatul dan Bu Watiwena. Oke. Makasih.